Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Belajar Eksis di video yang kedua dari Scan LJ Otomatis, melanjutkan aplikasi Scan Exam ini. Nah baik, kali ini langsung saja. Sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, bahwa cara membuat sheet atau lembar LJ seperti ini akan kita buat hari ini, kan kita buat dalam video ini ya. Di sini kan sudah tertera jelas untuk roll no-nya ini nanti diisi 3 digit terakhir dari nomor induk siswa. Kemudian di sini tersedia LJ lembar jawaban untuk 40 soal. Nah, walaupun ini LJ-nya 40 soal, tapi kita bisa menggunakannya bisa 5, bisa 10, bisa 30. Nah, seperti saya ini sekarang menggunakan 30 LJ-nya dari yang 30 soal. Nah, jadi walaupun di sini 40 tapi kita bisa menggunakan di bawah 40. Tinggal nanti berapa poin per soalnya saja yang diolah. Nah, baik, langkah yang harus pertama kita lakukan adalah kita klik di aplikasi exam ini, klik tambah. Roll no-nya tadi kan 3, kita rubah ke 3. Kemudian exam sheet-nya sudah 1, subjek 1. Kemudian subjek yang di sini kita ganti misalkan PAS 2020. Nah, setelah ini selesai, kita next. Nah, di section-nya kita ganti misalkan dengan nama sekolah kita biar ada identitas sekolah kita. Misalkan MTS Lingga, sekolah saya. Nah, teman-teman di sini tadi kan LJ-nya 40. Maka number of question-nya kita ganti ke 40. Sesuaikan dengan yang tadi. 40. Nah, untuk pilihannya, question type-nya, kita buat 4 pilihan A, B, C, D. Nah, karena tadi saya menggunakan 30 LJ atau menggunakan 30 soal, jadi kita hitung dulu. Kalau 40 berarti sudah yakin 2,5. Misalkan kalau 40 digunakan semuanya nih, 100 dibagi 40 berarti 2,5. Nah, karena saya menggunakan 30 soal, berarti 100 dibagi 30. Berarti jatuhnya 3,33 atau 3,5. Nah, kita gunakan 3,5 saja. Nah, di markup correct-nya kita gunakan 3,5. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah number of question sudah 40 soal, 40 LJ. Kemudian pilihannya 4. Pilihan gandanya 4. Kemudian bobotnya 3,5. Kita next. Nah, kan sudah seperti yang tadi saya perlihatkan di kamera. Nah, tinggal kita atur sedikit untuk layoutnya. Di sini semula layoutnya continuous. Nah, kita ganti ke subject in column. Nah, in column. Nah, berarti sesuai dengan yang tadi di kamera. Sudah sesuai kan? Nah, setelah ini selesai, baru kita save. Kelasnya kita pilih misalkan untuk kelas 7. Kelas yang sudah kita buat kemarin. Kelas 7, kemudian examnya kita kasih nama PAS IPS misalkan, karena saya memegang pelajaran IPS. PAS IPS untuk 30 soal. Tanggalnya sesuaikan saja tanggal sekarang. Nah, kalau ini sudah diisi semuanya, kelas, exam name dan tanggal, kita save. Nah, examnya sudah aktif. Nah, selanjutnya kita buat kunci jawaban. Kunci jawabannya sesuaikan saja dengan kunci jawaban. Misalkan nomor 1 jawabannya D, nomor 2 B, 3C, 4A dan seterusnya. Sampai nanti ke 30, ke nomor 30, itu kita benar-benar sesuaikan dengan jawabannya. Ya. Nah, untuk 30 ke sana gak apa-apa, jawabannya disamain saja karena nanti ini tidak terhitung ya, karena siswanya tadi menjawab hanya 30 LJ saja di 30 LJ-nya. Nah, kalau ini sudah diisi semua kunci jawabannya,
kita tinggal scan saja ya. Tinggal scan saja, save dulu, tinggal scan sebentar. Kita buat misalkan di sini jawabannya. Kalau misalkan kita mau membuat kunci jawaban tapi salah, kurang sesuai, bisa diklik lagi, tinggal diklik 2 kali jadi kosong lagi. Nah, yang ada tandanya ini berarti ini yang aktif. Kalau sudah diisi semuanya untuk kunci jawaban dari poin 1 sampai 30, karena yang 31 kesananya kita kosongkan atau kita samakan karena anak juga tidak mengerjakan itu karena soalnya cuma 30. Nah, kita tinggal save. Kalau sudah save, kita tinggal coba. Nah, misalkan ini kita cari dulu. Biasanya kan kalau misalkan mau memeriksa soal itu kita ribet untuk menyusun. Nah, ini kita tidak usah menyusun dulu. Jadi tanpa disusun pun lembar jawaban siswa ini sudah bisa langsung kita scan. Kita cari yang kelas 7. Nah, sini sudah ada nih. Kelas 7. Tanpa disusun ini ya. Tanpa disusun. Baik, lanjut kita buka lagi. Nah, ini nih yang aktif ini kita klik IPS pas IPS 30. Kita klik. Nah, kita klik yang ini, yang scan ini. Izinkan. Go it. Nah, kita arahkan tuh. Kan sudah ada tuh. Langsung namanya keluar. Nah, berarti ini karena tadi saya membuat kunci jawabannya asal-asalan, jadi hasilnya pun ini anak kecil karena belum sesuai dengan kunci yang sebenarnya. Nah, ini hanya contoh saja. Lihat, ini anak sudah keluar nomor NISN-nya itu 3 digit terakhir dari NISN dia. Berarti dia urutan ke-11, namanya Lela. Nah, dia betul, atau karena ini kuncinya tadi asal-asalan, dia betul menjawab 14 yang betulnya. Ini untuk yang salah, ini warnanya warna merah, tidak sesuai dengan kunci. Untuk yang betul itu warnanya warna hijau. Bisa kita lihat lagi di sini nih. Nah, ini untuk yang betulnya warna hijau, untuk yang salahnya warna merah. Nah, kelihatan kan? Nah, ini bisa juga dilihat di sini mana yang betul, mana yang salahnya. Yang ada poin 3,5 berarti itu yang betul. Nah, anak ini ada yang menjawab 2 kali. Di nomor 7 kita lihat nomor 7 dia menjawab 2. Oh, ya. Berarti ini tadi kuncinya ada 2. Jadi karena tadi asal-asalan jadi keklik kayaknya. Nah, teman-teman nanti buat kuncinya yang sesuai dengan kunci jawaban yang sesungguhnya biar lebih mudah. Nah, kan mudah kan kalau misalkan kita memeriksa dihitung itu sangat lambat. Ini cuma beberapa menit tuh, coba. Hanya di nih kotak-kotak yang ini yang biru harus sesuai atau harus di. Nah, tuh. Yang biru itu tadi kotaknya harus di pojok-pojok sini, pojok atas, kiri kanan bawah nih. Bawah atas nih. Harus sesuai. Pojok kanan atas, pojok bawah juga harus sesuai nih. Nah, itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tuh, berapa menit ini kita scan. Nah, sangat cepat dan hasilnya akurat. Tetap dia masih mengisinya betulnya 14. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti saya share saja link untuk sheet LJ-nya di deskripsi biar teman-teman tinggal ngedit saja di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.